Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama saya Trivena Claudia Pansariang, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan membahas materi dengan judul yaitu Teknologi dalam Perspektif Teologi. Topik ini sangat menarik karena kita akan mengetahui apa itu teknologi, mengapa teknologi diciptakan, dan mengapa teknologi bisa menjadi jahat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana prinsip atau penggunaan teknologi yang benar. Langsung saja yang pertama, apa pengertian dari teknologi? Teknologi ini merupakan cara atau alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu sehingga dari hasil dari apa yang kita kerjakan itu menghasilkan sesuatu secara efisien dan efektif. Dia juga memiliki fungsi, yaitu fungsi dari teknologi ini dapat membantu kita dalam pekerjaan sehingga dengan adanya teknologi pekerjaan kita akan bekerja secara efektif atau efisien. Nah, efektif dan efisien di sini yaitu berarti teknologi dapat membantu kita melakukan lebih banyak pekerjaan dengan standar yang lebih baik dan hasil yang lebih baik. Kemudian, efisien di sini, efisien contohnya seperti dalam waktu yang lebih singkat atau contohnya dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya kita masuk dalam peran teknologi. Di sini peran teknologi sangat berpengaruh dan sangat penting dan dapat membantu kita untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai sesuatu secara efektif dan efisien. Artinya peran teknologi di sini dapat membantu kita untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya kita masuk dalam mengapa ada teknologi atau mengapa teknologi ini diciptakan. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-8 dengan Kejadian 1 ayat yang ke-25, di sana kita akan mendapatkan teknologi ini diciptakan karena teknologi adalah bukti bahwa Tuhan menghargai manusia, Tuhan mengasihi manusia. Teknologi ini adalah sebuah kepercayaan Tuhan pada manusia. Teknologi adalah bukti Tuhan mengasihi manusia. Dengan adanya teknologi ini, teknologi adalah cara Tuhan untuk memampukan manusia hidup dalam rencana Tuhan. Sehingga di sini muncul pertanyaan bagi kita, mengapa teknologi ini menjadi jahat? Nah, kalau kita akan melihat dalam sudut pandang Alkitab, berdasarkan sudut pandang Alkitab di dalam Kejadian 4 ayat 16 sampai ayat 22, di sana kita akan mendapatkan manusia ini adalah makhluk. Nah, kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan yaitu dalam Kejadian 4 ayat 16 sampai 22. Kemudian dalam Mazmur 139 ayat 7, Lukas 15 ayat 13 dan Yunus 1 ayat 3. Dari semua yang saya sebutkan tadi, kebenaran firman Tuhan yang saya sebutkan tadi, itu merujuk pada pemilihan dan keputusan manusia. Ini berarti bagaimana kita memilih untuk menggunakan teknologi dan dampak dari keputusan yang kita ambil, keputusan tersebut. Sehingga teknologi ini menjadi jahat bukan karena teknologi itu sendiri, tetapi karena bagaimana manusia memilih untuk menggunakannya. Jadi, mengapa teknologi ini menjadi jahat? Karena manusia salah menyalahgunakan. Jadi jawabannya mengapa teknologi ini menjadi jahat? Karena manusialah yang salah menyalahgunakan teknologi tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar kisah di dalam Alkitab, yaitu tokoh-tokoh Alkitab yang tentunya ini berkaitan dengan kemajuan dari teknologi. Nah, yang pertama adalah Yabal, di mana Yabal di sini dia dikenal sebagai bapak semua yang hidup dalam kemah dan memelihara ternak. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 4 ayat 20. Dalam konteks teknologi, Yabal ini bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang konstruksi, di mana dia membangun kemah dan agrikultur
atau memelihara ternak. Nah, dua aspek penting dalam kemajuan teknologi, yaitu dalam kisah Yabal. Tokoh Alkitab yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu Yabal. Di mana Yabal ini kalau kita kaitkan dalam konteks teknologi, di sini Yabal membangun sebuah kemah atau konstruksi dan ternak atau makanan. Nah, di sini Yabal ini dikenal sebagai bapa semua yang hidup dalam kemah dan dia memelihara ternak. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 4 ayat 20. Dalam konteks teknologi, Yabal ini dianggap sebagai pelopor dalam bidang konstruksi. Dia membangun kemah dan agrikultur, memelihara ternak. Dan ini menjadi dua aspek penting dalam kemajuan teknologi. Kemudian tokoh Alkitab yang kedua adalah Yubal, di mana Yubal di sini dikenal sebagai bapa semua yang memainkan kecapi atau seruling. Dalam Kejadian 4 ayat 21. Di sini Yubal dianggap sebagai pelopor dalam musik dan hiburan yang sekarang sangat dipengaruhi oleh teknologi dari produksi musik hingga distribusi dan streaming. Dan yang berikutnya adalah Tubal dan Kain. Dia dikenal di sini sebagai tukang segala perkakas tembaga dan besi. Itu dalam Kejadian 4 ayat 22. Tubal Kain di sini dianggap sebagai pelopor dalam bidang manufaktur dan teknologi material yang merupakan fondasi dari banyak inovasi teknologi. Dan yang terakhir adalah Naamah. Di sini Naamah ini meski tidak dikatakan secara spesifik apa yang dia lakukan di dalam Alkitab, tapi Naamah ini yang artinya namanya berarti manis atau cantik, yang bisa dihubungkan dengan konsep kenikmatan atau estetika. Nah, kalau kita kaitkan dengan teknologi, ini bisa berarti desain dan user experience, atau ini merupakan aspek penting dalam membuat teknologi yang dapat dinikmati dan mudah digunakan. Nah, dari perspektif ini kita bisa melihat bagaimana teknologi ini telah berkembang dan menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari konstruksi dan makanan, hiburan, manufaktur, hingga desain dan lain-lain. Dari konstruksi dan makanan, hiburan, manufaktur, hingga desain dan pengalaman pengguna. Selanjutnya kita masuk dalam perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini berlangsung secara normal dari generasi ke-8 di garis keturunan Kain dan generasi ke-10 di garis keturunan Set. Nah, selanjutnya kita masuk dalam dampak dari teknologi itu sendiri. Nah, dampak dari teknologi ketika kita menyalahgunakannya, dampaknya adalah negatif dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup jauh dari Tuhan, tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi. Kemudian yang kedua, hidup jauh dari Tuhan membawa manusia untuk menciptakan teknologi yang humanistik. Ya, puji Tuhan. Itulah materi dari teknologi dalam perspektif teologi yang dapat saya paparkan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Nah, saat ini kita masuk dalam pembahasan, yaitu bagaimana prinsip penggunaan teknologi. Ini merupakan poin yang sangat penting. Di sini yang pertama adalah prinsip penggunaan teknologi. Yang pertama, manusia ini dapat menggunakan teknologi untuk melaksanakan amanat Tuhan atau amanat agung yang Tuhan berikan dengan efektif dan efisien. Di sini penggunaan teknologi seharusnya berawal dari rasa bersyukur sehingga berakhir pada memuliakan Tuhan. Di sini teknologi tidak menjadi Tuhan, sehingga hubungan yang besar dengan Tuhan akan menolong kita, akan membantu kita untuk kita dapat menggunakan teknologi ini dengan baik dan benar. Nah, sebagai hamba Tuhan juga kita harus mewaspadai penggunaan teknologi tersebut. Waspada terhadap teknologi karena jangan sampai teknologi ini menjadi Tuhan. Yang kedua, sangat dipuja, dan yang ketiga sangat memikat, dan yang terakhir adalah sangat terikat.
Sebagai hamba Tuhan, kita harus mewaspadai penggunaan teknologi ini. Karena teknologi ini adalah salah satu pintu masuk iblis untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan iman anak Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, di sana mempunyai makna bahwa kita harus hati-hati dengan selfish yang berorientasi dengan diri sendiri. Di sini mode yang berorientasi dengan diri sendiri. Hati-hati dengan mentalitas selfish, mode yang berorientasi dengan diri sendiri yang menjadi budaya bersama. Hati-hati dengan mentalitas selfish yang berkembang jadi mentalitas Lucifer. Nah, di sini Tuhan akan meluaskan teknologi sampai batas tertentu. Bila sudah berlebihan, Ia punya kuasa untuk mengintervensi. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi harus diwaspadai sebaik mungkin sehingga kita sebagai hamba Tuhan dapat menggunakan teknologi ini secara baik dan benar sehingga kita tidak menyalahgunakan penggunaan teknologi ini. Tuhan, demikianlah materi yang dapat saya paparkan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.